Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tabita Ardia Cahya Alfiana Vita dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai keislaman dan kebangsaan Ki Haji Muhammad Hashim Asy'ari guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kemuhammadiyahan. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai biografi Ki Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Ia dapat dijelaskan sebagai seorang ulama besar yang berkarisma dan memiliki pemikiran yang besar dan luas dalam bidang keagamaan ataupun kebangsaan. Ia sudah menjadi uswatun hasanah baik dalam sikap, pemikiran, tutur bahasanya maupun tingkah laku, sehingga tentunya bisa dijadikan sebagai panutan dalam masyarakat, baik di masa lalu ataupun untuk masa saat ini ataupun untuk masa yang akan datang. Ia memiliki peran yang sangat besar dalam pemberdayaan umat ketika masih dalam zaman penjajahan Belanda, Jepang, maupun ketika saat memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia. Ia lahir di Jombang di hari Selasa pada tanggal 24 Zulkaidah 1287 Hijriah. Ia merupakan salah satu keturunan dari kalangan elit Kiai Jawa. Beliau memiliki nama lengkap Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Al-Wahid bin Abdul Al-Halim yang memiliki arti Pangeran Benawan bin Abdul Al-Rahman yang memiliki arti Jaka Tingkir, Sultan Hadiwijaya bin Abdul Allah bin Abdul Al-Aziz bin Abdul Al-Fatah bin Maulana Ishaq bin Raden Ain Al-Yakin, yaitu masih memiliki keturunan dari Sunan Giri. Ia adalah putra dari pasangan suami dan istri Halimah dan Ahmad Asy'ari. Ayahnya bernama Asy'ari dan beliau merupakan pendiri pesantren keras di Jombang. Sementara kakeknya yaitu Kiai Usman, ia merupakan kiai yang terkenal dan merupakan pendiri pesantren Gedang yang didirikan pada akhir abad ke-19. Riwayat pendidikannya itu lebih banyak didapatkan dalam lingkungan pesantrennya, lebih tepatnya berasal dari lingkungan keluarganya sendiri yang terkenal sebagai pendidik di pesantren tersebut. Pada umurnya yang kelima tahun, ia dapat didikan orang tua dan kakeknya di pesantren Gedang. Di pesantren, para santri mengamalkan ajaran ilmu Islam dan belajar berbagai macam ilmu agama Islam. Hal tersebut mempengaruhi karakter dari Hashim Asy'ari yang membuatnya menjadi seorang yang sederhana dan rajin belajar. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pendidikan karakter. Secara bahasa, karakter berasal dari bahasa Yunani yaitu karashen, yang bermakna mengukir, melukis, memahat, atau menggoreskan. Secara lebih luas, ia diartikan sebagai nilai-nilai yang unik dan baik, yang tertanam dalam diri manusia dan teraplikasikan dalam setiap perilakunya. Jika dihubungkan dengan proses pembelajaran, pendidikan diartikan sebagai proses pembelajaran yang dapat dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik manusia sebagai upaya mencerdaskan peserta didik tersebut. Dengan demikian, pendidikan karakter dapat diartikan sebagai suatu program pengajaran yang bertujuan untuk mengembangkan watak peserta didik dengan cara menghayati nilai dan keyakinan masyarakat sebagai kekuatan moral dalam menjalani kehidupan melalui kejujuran, kepercayaan, kedisiplinan, dan kerjasama yang menekankan pada ranah efektif tanpa harus menyampingkan ranah kognitif dan psikomotoriknya. Pemikiran pendidikan Islam Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dapat ditentukan dalam karya monumentalnya yang berjudul Adab al-Alim wal Alam Muta'alim. Dalam kitab ini, pemikirannya tentang pendidikan lebih ditekankan pada masalah pendidikan etika. Artinya, dia menghendaki peserta didik yang memiliki etika yang tinggi, baik dalam belajar maupun dalam perilaku terhadap guru dan pelajaran di samping pemahaman ilmu pengetahuan yang mumpuni. Pemikirannya tentang pendidikan selaras dengan konsep pendidikan karakter yang sedang berkembang di lingkungan pendidikan saat ini. Oleh sebab itu, artikel ini mengatakan konsep pendidikan karakter dalam pemikiran Hashim Asy'ari dalam Adab al-Alim wal Muta'alim dengan 18 jenis karakter dalam adaptasi dari Wibowo. Yang pertama itu ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta berdamaian, suka membaca, peduli kepada lingkungan, peduli kepada sosial, dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu ada keislaman.
Pemikiran keislaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari terbagi dari beberapa bidang ilmu Islam seperti tasawuf, teologi, dan fikih. Dalam pemikiran keislaman, ia menggunakan corak Islam tradisional. Corak Islam tradisional dipandang sebagai ajaran yang telah diajarkan oleh pendahulunya yaitu Wali Songo. Beliau tetap mempertahankan corak Islam tradisional ini sebab paham ini sudah mulai tergerus oleh paham-paham modernis. Oleh karena itu, dalam pemikiran-pemikirannya, ia bercorak pada Islam tradisional yang sangat beda dengan paham modernis, sampai karya-karya yang ditulisnya beranut pada paham Islam tradisional. Pemikiran tasawuf atau sufi, ia bertujuan untuk memperbaiki perilaku umat Islam secara umum dan dalam banyak hal. Ini semua merupakan perulangan prinsip-prinsip sufisme yang telah diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, ia Alumuddin. Menurut ia, dalam Masjid ala 4 peraturan yang dapat dilakukan jika seseorang ingin disebut sebagai pengikut suatu tarekat bagian dari ilmu sufisme ini. Yang pertama, menghindari penguasa yang tidak melaksanakan keadilan. Yang kedua, menghormati mereka yang berusaha dengan sungguh-sungguh meraih kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga, menolong orang miskin. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan sholat berjamaah. Selanjutnya itu ada kebangsaan. Pada masa awal karir kehidupannya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bukanlah seorang aktivis politik dan bukan pula musuh penjajah. Ketika itu ia belum peduli untuk menyebarkan ide-ide doktrin politik dan umumnya tidak keberatan dalam kebijakan penjajah selama dia tidak membahayakan keberlangsungan ajaran-ajaran Islam. Soekarno sebagai pendiri Partai Nasional Indonesia dan Presiden, Cokro Aminoto dan Agus Salim memimpin syarikat Islam yang memfokuskan diri pada isu-isu politik dan pergerakan secara terbuka selama beberapa tahun untuk kemerdekaan Indonesia. Meskipun demikian, Ki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dapat dianggap sebagai pemimpin spiritual bagi sebagian tokoh politik. Aktivitas politiknya sendiri bersifat low profile sampai akhir hayatnya. Ia juga tidak pernah secara terbuka bersikap konfrontasi terhadap para penjajah. Dengan demikian, untuk mengerti lebih dalam pemikiran kebangsaannya dalam perkembangan politik dan pengaruhnya kepada para pemimpin muslim saat itu harus diperhatikan kembali. Pemikiran kebangsaan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebenarnya mengarah ke ide-ide politik fikih siyasah. Secara umum, pemikiran politiknya sejalan dengan doktrin politik Sunni sebagaimana yang telah dikembangkan oleh Al-Mawardi dan Al-Ghazali. Menjelaskan pada dasarnya doktrin ini sangat akomodatif terhadap penguasa. Hal ini dikarenakan pada saat itu dirumuskannya doktrin ini karena dunia politik Islam mengalami kemunduran yang pada gilirannya akan memunculkan anggapan bahwa posisi rakyat sangat lemah dan mereka harus tunduk terhadap penguasa. Artinya sejalan dengan sikap Ki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dan tokoh Nahdlatul Ulama atau NU yang lain menunjukkan akomodatif para penguasa baik para muslim maupun non-muslim. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.